Kalau gue earphone waktu itu Pak. Earphone gue Hakim. Earphone Hakim. Ya karena kalau mau dibalikin tadinya ini biar lebih rapi gitu. Oh tadi mau ditaruh. Earphone gue tuh dulu Sennheiser yang CX213. Itu mati sebelah Pak. Kenapa? Masuk teh manis. Kalau itu di luar kuasanya Sennheiser ya. Ngegame nih, misalkan di Switch deh, latency-nya gimana? Enggak delay. Kalau buat di macam Switch enggak ada delaynya. Kalau main game yang pace-nya cepet kayak PUBG gitu pernah nyoba? Gue belum nyoba. Udah saya minjem ya buat saya nyoba ya. Boleh? Dibersihin ya? Apa? Dibersihin ya? Apanya nih? Mukanya. Waduh. Kan pakainya di kuping Pak, bukan di mata atau bukan di pipi Pak. Action. Hai, I'm Wisnu Kumoro. Good evening. And welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita pengen ngomongin mengenai sebuah TWS baru. TWS baru? Dari Sennheiser. Ini adalah CX400 BT atau Bluetooth. Ini mirip sama saudara, bisa dibilang saudara tirinya. Kakaknya. Ya, Momentum True Wireless. Yang dua, Momentum True Wireless 2. Positioningnya ini di bawahnya persis. Oh, secara positioning di bawahnya. Ya, positioningnya di bawahnya. Karena harganya pun bisa gue bilang juga ini ya jauh lebih murah. Ini pre-ordernya sekitar 3,6 juta. 3599 ya? Ya, 3599. Sedangkan kalau si Momentum True Wireless itu pasarannya sekitar 6 juta. 6 juta lah. Hampir 2 kali lipat. Ya, 5 juta 900-an lah gitu. Jadi jauh juga bedanya. Ya, lumayan jauh bedanya. Tapi ada hal menarik di sini yang akan gue ceritain mengenai sound quality-nya. Tapi sebelum sampai situ, ya, kita bahas isi kotaknya dulu. Ini pakai baca berita nggak nih? Kenapa? Enggak ya? Kalau ini enggak ya? Nggak usah. Paling baca spek. Ini ada bocorannya di sini. Ya, kita nggak baca berita. Berarti ini bukan nih? Ya, kita buka dulu. Dan sebenarnya video unboxing-nya tuh udah ada di Instagram TV gue. Di IGTV lo ya? Di IGTV gue udah gue... Loh? Apa? Ini Pak, Invincible. Apa? Unitnya enggak, unitnya ada di luar. Oh. Di situ emang nggak ada unitnya. Oh, pantes. Jadi pas dibuka itu, ya ini bentuknya gua ambilnya buat bukanya dari bawah ya. Seret. Ya, karena kalau mau dibalikin tadinya, ini biar lebih rapi gitu. Oh, tadi mau ditaruh. Di sini ada buku panduannya, nggak cuma mengenai technical dari unitnya, tapi juga sebuah informasi mengenai aplikasinya. Di sini nama aplikasinya adalah Smart Control. Jadi Sennheiser Smart Control. Sennheiser Smart Control. Iya, hati-hati ngomongnya. Iya, hati-hati. Hati-hati. Kita harus hati-hati. Iya. Ini lagi masa-masa sulit, jangan sampai saling menyulitkan orang lain ya. Ya, Maaf ya. Maaf. Iya. Jadi kalian bisa scan barcode-nya di sini. Langsung nanti ke sini atau ya? atau dicari aja Sennheiser Smart Control di apa namanya? Apple App Store dan juga Google Play Store. Oke. Bisa di scan barcode-nya di sini. Tapi kalian juga bisa scan barcode untuk dukung gue. Mulailah Di sini. Satu guys, satu. Kita tunggu berapa banyak ya di video kali ini. Ini baru satu nih. Jadi bisa scan barcode untuk aplikasinya dan juga bisa scan barcode untuk dukung gue ya. Bisa. Hampir dua guys. Cuma diulang sampai situ doang, nggak ada barcode-nya tadi. Oke, terus lanjutin isinya lagi di sini. Masih ada? Masih ada. Di sini ada, ini ada kabel chargernya. Kabel chargernya di sini USB Type C. Oh iya, udah Type C nih. USB Type C. Oke, kemudian ada ini extra ear tipsnya. Dan juga sebenarnya masih ada buku kayak technical guide-nya, tapi bener-bener yang super technical sih kalau yang ini. Oh, itu dipisah ya? Dipisah panduan penggunaan sama yang technical guide-nya gitu. Oh iya. Dipisah, gue nggak tahu banyak kenapa. banget bukunya. Bahkan juga ada kartu garansi gitu di dalamnya. Jadi cukup lengkap sebenarnya bahan bacaannya. Karena ini masuknya premium Pak. Premium. Jadinya dikasih servisnya juga yang premium. Dan yang gue suka di sini ear tipsnya itu ada ukurannya. Biasanya kan kalau merek lain di jembreng aja gitu bareng-bareng Pak ya. Jadi kalau kita mau nyari kadang-kadang nyocokin dulu. Ini sama mana sih ukurannya? Oh, kalau ini lo pernah nggak sih ngalamin gitu? Ada yang itu. Kalau ini dipisah, ada tulisannya XS, Extra S. Ini 10S Max. Bukan XS, dong. 10S Max. Bukan handphone. Oh, bukan. Ini ada S, ada extra small, ada yang large. Berarti ukuran presetnya adalah medium. Dikasih defaultnya medium. Jadi tergantung ukuran kalian. Ini ukuran telinga. Maksudnya kan. Dan ini
memang dikasih banyak gini juga karena apa namanya? Memang karena premium Karena dan premium. dipisah satu-satu begini. Betul. Jadi dikasih apa sih bungkus begini lagi biar nggak hilang Betul. dan biar nggak ketukar pasangannya. Betul. Dan untuk ini kan udah nih, isinya itu doang sebenarnya. Secara isi ya, ini sekarang gua singkirin dulu. Ini unitnya gue pegang. Ya. Nah, gua di awal-awal pakai, gua agak kesulitan pairingnya awalnya karena gua mengabaikan si panduan Manualnya. penggunaan. Gua bingung gimana caranya nih karena di sini kalau perhatiin tidak ada tombol. Sebenarnya cuma tombol reset aja. Oh, ini tombol reset. Nah, ya? tapi tidak ada tombol on off gitu. Oke. Kan biasanya kalau beberapa TWS lain kayak ditekan hold berapa detik, Adjust dulu. ya terus buat pairing gitu kan, masuk Ya. ke mode pairing. Ternyata cara pairingnya salah gue. Yang bener gimana? Caranya adalah kalian buka si TWS-nya, kalian keluarin dua-duanya langsung, taruh di telinga kalian, kemudian tekan bersamaan selama kurang lebih 1 sampai 3 detik. Tombol apa Langsung, apa langsung. touchscreen? Apa Touchscreen. touch? Kok touchscreen? Oh, bukan touchscreen, apa sih namanya? Touch control. Touch controlnya ini ditekan selama 3 detik. Gitu. Jadi dikeluarin, Keluarin, dipakai. tahan 3 detik, 3 detik. nanti baru bisa ke pairing. Bisa ke pairing, jadi kalian bisa langsung ada di itunya, di menunya Bluetooth-nya. Oke. Gitu. Dan ini untuk koneksi ke Android maupun ke iOS. iPhone gitu ya, bener-bener seamless, seriusan. Lancar. Lancar banget, beda sama yang lain. Sekali lagi. Kualitas ya, Premium, beda ya, beda. memang ya, kualitasnya beda. Pairingnya enak banget dan gampang banget. Terus kalau gue boleh ngomong nih, walaupun material kotaknya ini plastik ya, cuman kayak plastik solid dan ada magnetnya gitu loh. Nah, penutupnya enak banget. Iya tuh. Beda sih sama TWS yang udah dikeluarin sebelum-sebelumnya ya. Jangan bandingin sama TWS yang harganya di bawah 1 juta. Karena ini kelasnya beda. Bahkan yang sejutaan Iya, beda. juga nggak bisa di compare sama ini sih. Dan Sennheiser memang pemain audio kan. Iya. Bener-bener dipikirin banget, mungkin tuningnya juga nih di dalamnya ada tulisan juga Sennheiser. Iya. Cuman tulisan doang sih, tapi ini nandain kelas. Ya, karena kalau gue pribadi, ini mungkin agak bias ya, tapi gue suka banget sama Sennheiser dari dulu. Bahkan headphone pertama gue adalah Sennheiser. HD202, gue masih ingat tuh. Wah, itu yang sejuta umat, Pak. Sejuta umat, tapi Emang punya itu aja gitu. tuh rasanya udah bangga banget. Heeh. Kalau gua earphone waktu itu, Pak. Earphone gua Hakim. Earphone Hakim. Ntar main binatang dong, main ikan. Main reptil. Main reptil. Bukan, Pak. Bukan. Earphone gua tuh dulu Sennheiser yang CX213. Itu mati sebelah, Pak. Kenapa? Masuk teh manis. Kalau itu di luar kuasanya Sennheiser ya. Gue pikir karena rusak kenapa. Makanya saya diem aja. Gak komplain rusak kenapa. Karena salah saya. Gue tahu itu kan ada kabelnya dong. Iya, ya kabel. Iya. Gimana pun nggak bisa buat nyeruput teh manis gitu. Emang bukan sih. Bukan sedotan. Emang bukan. Nggak bisa. Masa buat nyeruput teh manis? Makanya saya bilang Earphone loh, salah Pak. saya taruh meja, set, sebelah masuk, sebelah enggak. Selesai udah hidup saya. Terus habis itu manis. Hah? Ya kalau dijilat sih manis sih. Dijilatnya pas udah dipakai ya. Itu beda lagi nggak manis. Iya, tergantung. Oh, saya tahu nggak manis. Ya itu dulu gue sempat Oke, pakai, Pak. oke. Tapi yang wireless belum sempat, Pak. Yang wireless belum sempat. Belum sempat karena mahal, Pak. Tapi gue beberapa waktu ke belakang sebenarnya memang pengen beli si Momentum True Wireless tadinya. Tadinya. Yang kedua ya, Momentum True Wireless 2. Suatu hari gue dikontak sama salah satu distributornya Sennheiser di Indonesia. Oh, ada. Iya. Jadi gue dikirimin ini. Terus lu cobain Gue ini. dikirimin ini, gue cobain. Dan gue mengajukan beberapa pertanyaan ke dia. Dia bilang, oh nanyanya nggak usah ke gue, nanyanya langsung aja ke orang yang memang lebih ngerti. Siapa memang? Katanya Sennheiser Southeast Asia Team. Jadi tim untuk Asia Tenggara. Wow, langsung. Jadi gue udah ngobrol sama mereka kemarin. Oh, sempat. Sempat. Waktu itu gue posting juga di Instagram kalau gue ada online meeting sama mereka. Komunikasi sama mereka. Dan ngomongin tentang ini. Terus yang lu tanya apa aja? Nah, gue tanya beberapa hal. Pertama mengenai drivernya, karena driver yang dipakai di sini itu ukurannya sama dengan driver yang dipakai kakaknya, Momentum True Wireless 2. Sama-sama 7 mm. Sama. Oke. Jadi gue curiga, jangan-jangan quality audionya sama. Akhirnya gue tanyakan, dan jawaban mereka tidak secara gamblang bilang iya. Kalau iya kan, Ya ngapain bikin produk ini? nah, akhirnya bilangnya oh it's slightly different, tapi tuningnya sama. Perbedaannya adalah karena di Momentum True Wireless 2 itu fiturnya lebih banyak ketimbang di sini. Oh. Jadi oke. kualitinya agak sedikit berbeda, tapi tuningnya sama. Tuning buat audio Ya, sama. jadi seandainya fiturnya ini- aja yang beda. Betul. Seandainya ini dijejalkan fitur-fitur yang ada di Momentum True Wireless ya, jadi si Momentum True Wireless gitu ibaratnya. Yang tidak ada adalah
si True Hearing. Jadi bisa kayak Active Noise Cancellation. ANC-nya. ANC-nya ada kok di sana. Di sini nggak ada. Tapi ini ukurannya gede dan Ini gede banget sih. Ini gede banget sih. Ini ukurannya gede hitungannya. Dan kalau dituncap ke kuping, lo masukin, terus lo putar dikit, jadi agak kekunci. Bener-bener Buat sealingnya. Buat sealingnya. Jadi bener-bener kayak pakai apa namanya? Earplug. Jadi kedapnya bener-bener kedap. Berarti tanpa dinyalain ini kalau dipakai di pesawat juga bisa dia? Iya. Buat earplug-nya, earplug gitu ya? Bisa. Kalau buat di pesawat menurut gue ini ideal. Tapi masalahnya kan sekarang memang Mau kemana? Naik mana, pesawat. ya kan? Mau ke mana naik pesawat? Bekasi. Mendarat di mana? Di sawah lu. Oh, enggak, itu sih naik roket. Wah lebih cepat lagi hitungan detik. Ya kan? Jadi memang tidak ada si transparent hearing itu. Namanya transparent hearing. Tidak ada si transparent hearing itu, tapi bentuk dan metode untuk masangnya aja itu udah bikin kedap. Ini lu pakai medium ininya? Gue pakai medium karena ukuran kuping gue tuh gede di depan sini tapi ke dalam tuh agak kecil. Jadi gue yang pas medium aja. Oke. Yang penting tinggal disesuaikan sama kuping masing-masing aja ya. Dan juga sebenarnya tergantung dari tuning yang kalian pengen dengar. Kalau kalian pengen denger lebih brightness audionya, gue saranin pakai yang lebih kecil ukurannya. Kalau buat biar lebih bright? Ya lebih bright gitu. Jadi brightnessnya lebih tinggi, treble-nya lebih naik. Menurut gue ini enaknya pakai yang small atau bahkan extra small. Yang XS? Iya. Tapi karakteristik dari si TWS ini menurut gue adalah gimana ya? Gue tetap bisa dengar clarity-nya dengan enak gitu, dengan jelas. Karena dipakai nelpon juga enak. Dipakai nelpon enak? Iya, lo lihat ada gila nih langsung mic-nya 3 anjir. Langsung ada mikrofonnya di bagian depan tuh kelihatan gitu. Jadi untuk dipakai nelpon enak, clarity-nya jelas. Jadi buat gue itu adalah hal yang juga keren sih sebenarnya. Kemudian apa lagi ya? Untuk karakteristik suara dan jenis musik yang cocok menurut gue ini ya all round sih, cocok untuk segala jenis musik, tapi memang untuk musik-musik tertentu yang memang lebih rapat musiknya, lebih tight. Itu lebih enak didengar ketimbang musik yang mungkin stagingnya lebih luas. Jadi kalau lo nyari musik-musik yang natural, kayak misalkan musik yang kan banyak tuh orang-orang yang relaxing. Menurut gue kalian harus atur lagi pakai si aplikasi ini tadi, Sennheiser Smart. Berarti bisa ngatur equalizer dari situ? Bisa. Cuman memang gue agak mengkritik sedikit ya. Aplikasinya tuh kalau untuk koneksi nih, itu settingannya cuma dikit pak, cuma 3 tombol doang. 3 tombol doang. Middle, bass, treble, udah. Lo nggak bisa atur secara parametrik gitu. Oh yang lebih detail lagi. Secara frekuensi nggak bisa. Oh cuma 3. Tapi kalau lo mau ngatur secara bentuk V-shape atau apa itu bisa. Di beberapa smartphone Android itu kan ada yang memang kalau kita nyalain Bluetooth wireless atau TWS ada pengaturan sendiri di equalizer di handphonenya. Itu bisa dipakai juga nggak? Ini gue jajal di Samsung Galaxy Note 20 yang Ultra. Dan gue adjust lagi pakai settingan namanya Adapt Sound di sini. Ya ini bawaan dari handphone kan? Bawaan dari handphone dan bisa. Nih, tetap bisa diatur. Ada nih Adapt Sound dan gue bikin settingan sendiri. Oh iya. Ada bisa. Jadi kalian tetap bisa setting ini pakai settingan yang ada di smartphone kalian. Terlepas dari yang ada di aplikasi. Terlepas yang di aplikasi. Jadi kalau pengen lebih kompleks gitu, kalian punya aplikasi favorit itu bisa gitu. Nah, ini yang mau gue tanya berikutnya, baterai nih pak. Baterai, gue memang sampai sekarang belum ngecas. Dari beli? Ngecasnya cuma ngecas si 2 unit ini aja di sini aja. Iya. Tapi ininya belum dicas. Belum. Berapa baterainya coba lihat pak? Bentar, baterainya gue sendiri nggak hafal ya. Bentar nyontek dulu ya. Di sini playbacknya bisa sampai 6,5 jam per ngecas. Per pakai. Tapi bisa sampai 20 jam available dengan chargingnya. Oh lumayan lama ya. Jadi kalau total ya bisa 26 jam lah. 1 hari lebih. Iya. Kalau dipakai terus-terusan. Pakai terus-terusan non-stop. Masalahnya kan gue nggak pakai terus-terusan. Gue pakai sejam, lepas taruh. Iya. Sejam lagi taruh, sejam lagi taruh, sejam lagi taruh. Wajar sih kalau masih awet sih. Iya, gue udah berapa hari nggak gue cas ya. Tapi ini ada indikator baterai nggak? Ada indikator baterai di bagian belakang. Jadi kalau misalkan lo cabut atau mungkin lo colok gitu ya ke USB Type-C-nya, di belakang sini ini ada LED light dan bisa menyala nanti. Bentuknya dot gitu kecil. Ya, kecil gini nanti ini menyala ketika lo colok. Oke. Gitu. Bisa warna biasa lah, merah, hijau gitu. Merah lagi ngecas, hijau udah kelar kali gitu ya. Sama. Terus kalau format yang kalau bisa untuk dipakai iPhone ini pakainya AAC kan. AAC standar lah ya. Tapi juga ini bisa aptX seperti yang digambar ini karena bisa support Qualcomm
aptX. Udah bisa aptX ya? Ya, aptX ini udah bisa. Meskipun ada yang menyayangkan kenapa sih aptX HD-nya nggak ada. Ya, itu yang belakangan lagi dicari juga sebenarnya. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena segmen marketnya kali ya. Karena ini masuknya mungkin middle ya. Dan juga mid-range dari untuk yang harian Sennheiser aja sih Pak sebenarnya. Iya sih. Bukan untuk orang-orang yang benar-benar ngejar audiophile banget. Betul juga. Ngerti gak sih maksud gue ya? Juga. Kedengarannya enak buat denger lagu, tetap nyaman. Menurut gue ini bisa mengasih apa ya? Di atas rata-rata lah. Experience di atas rata-rata. Tapi bukan untuk audiophile yang segitunya. Kalau lo audiophile segitunya kayaknya bukan ini. Mungkin cari Sennheiser yang lain gitu. Nah ini kalau dikantongin juga kayaknya masih oke, walaupun agak nyendol dikit ya kalau pakai jeans ya. Kalau pakai jeans, tapi kalau di celana pendek yang biasa aja gitu atau celana panjang yang biasa masih enak sih kalau dikantongin ini. Yang jelas karena ukurannya secara relatif umum lah kalau menurut gue bilangnya. Perbandingan sama baterai nih. Baterai kamera gue. Baterai kamera tuh nggak beda jauh kan. Mirip ya. Ini sama mainan gue nih, gedean mainan gue malah. Oh iya sih. Iya nggak penting banget perbandingannya. Iya tapi ini tuh. Ini dibandingin sama Nintendo Switch. Wah kegedean lah. Kegedean, oke. Gak mbak itu perbandingannya. Sama hand sanitizer kan kemana-mana bawa. Gak Sennheiser tuh Sennheiser. Sennheiser tuh hand sanitizer. Ya masuk sih bisa sih. Rimanya masuk sih. Iya. Ya ini ya pasti. Jauh lah, kecilan ya, ini. Jauh emang. Apalagi? Sama kipas. Udah. Sama mikrofon. Udah. Gitu. Jadi ukurannya nggak terlalu mengganggu lah. Kecuali dititip di balik baju temen itu agak nyusahin. Dan jatuh. Karena ini udah Type C, jadi bisa dicas pakai charger biasa atau powerbank juga mungkin bisa ya. Iya. Gitu. Tinggal yang cari yang kompatibel aja. Dan sebenarnya karena kita lagi banyak di rumah akhir-akhir ini, sebenarnya ya udah kayak buat hiburan aja, buat buat nonton film. Ini rata-rata ya buat nonton film dengerin podcast. Iya. Kayak gitu. Buat nonton film ini tenang, kedap banget, nggak kedengeran kemana-mana. Iya jangan asal nontonnya di rumah ya, jangan tengah jalan ya. Tengah jalan tabrak nanti. Iya. Kan lagi banyak orang disuruh ke rumah lagi sekarang. Stay at home lagi. Oh ini ya PSBB jilid 2 ya? Iya, buat Jakarta doang sih. Iya sih. Iya. Buat Jakarta doang ya. Jakarta dan sekitarnya ya. Pakai ajan. Tapi pas sebenarnya ini barang belinya tuh udah available atau ini PO sih? Setahu gue ini masih PO, mulai dari ini pre-order. Ya, 9 September sampai 20 bentar gue nyontek lu. 23 September. Oh tuh masa pre-ordernya. Masa pre-order bisa lewat salah satu toko yang ini gue cantumin di deskripsi deh. Bapak kan gak di-endorse siapa-siapa, gak apa-apa bilang aja. Iya, gak kan gak ada kompetitor. Apa? Gak ada kompetitornya. Apa udah. Gak kayak yang situ banyak tuh teman-teman kita tuh. Kan kali aja. Membuka peluang guys. Membuka peluang guys. Soalnya dukungan yang diterima kan jadi bisa lebih bertambah. Apalagi kalau kalian mau dukung gue. Itu bisa lewat sini. FYI aja ada 2 kali nih guys. 2 kali. Biasanya closing ada 1 lagi nih biasanya. Biasanya ya, gue sih ngingetin aja nih. Jadi palingnya itu doang informasinya yang bisa gue kasih. Ada lagi nggak sih? Ini gue sambil nyontek. Oh warna. Apa? Kalau warna mau PO, di sini warnanya ada 2 ya. Warnanya ada 2. Ada warna hitam dan putih. Ketersediaannya ada 2. Ya, ada warna hitam dan warna putih. Dan ini menarik sih Pak. Apa? Ini kalau gue boleh nyampein sebagai orang yang pernah jajal si bonusnya. Ini ada bonusnya nih. Kalau PO free spin fit. Jadi spin fit itu ear tips tambahan third party. Spin fit namanya. Iya spin fit. Itu ear tip tambahan third party yang memang terkenal bagus dan enak. Bahannya ada memory foam atau karet? Rubber. Bukan memory foam, rubber. Karena gue anak memory foam. Itu anak memory foam banget. Gue anak rubber banget. Dari ini si spin fit ini biasanya punya nozzle yang rada panjang loh. Jadi ke kupingnya tuh ini bisa lebih keluar bukan masuk karena nozzle itu rada panjang. Oke. Nah kalau nozzle rada panjang bisa dipastikan lebih kedap lagi gitu. Ini es bonusannya ya. Ini bonusan. Jadi kalau kalian ikut pre-order bisa dapat bonusan itu. Ada senilai lumayan loh 300.000 tuh bonusnya. Tapi ini gue emang nggak pernah pakai aksesoris ear tips lain ya. Iya. Gue lu udah cukup puas dengan dari bawaannya. Bawaan aja menurut gue udah oke. Jadi ya gue kalau udah puas ya udahlah. Ngapain nambah lagi ya? Ngapain lagi? Udah cukup aja, 1 aja udah. Gitu. Dan sekarang emang gue kemana-mana gue bawa ini, lo tahu kan waktu itu? Karena gue selama ini emang pakainya kalau nggak AirPods gue pakai Galaxy Buds Live dan ya paling itu aja yang gue pakai kan. Sama Oppo Free, pakai Enco Free. Paling 3 itu yang gue pakai. Nah, tergantung handphonenya ya, handphonenya pakai handphone yang mana ya? Disamain. Pakai handphone Oppo, pakai Enco Free. Iya. Pakai iPhone, pakai iPhone. Betul. Nah kalau pakai ini, handphone yang mana? Apa?
Kan ini nggak ada handphone ya? Tiga-tiganya. Oh, ini lebih versatile. Bahkan gue kalau ke mana? Ke iMac gue nih, gue pakai ini. Oh gitu. Oke. Karena jujur aja ya, ini pairingnya gampang, Pak. Oke. Gue mau pairing nggak butuh nyariin case-nya untuk di reset dulu. Karena beberapa TWS lain kan ini harus gue lepas, gue taruh dulu di case-nya, gue pairing dulu, baru gitu. Nah ini enggak. Tinggal ambil, Gua tinggal, tahan. Oke, nyalain yang ini, gue tinggal tekan tahan 3 detik, gue connect lagi. Oke. Nyambung. Gue nggak perlu lepas dari kuping gue. Tapi ini bisa multi device ya? Maksudnya? Kayak misalkan di pairing, lu kan tadi bilang pairing ke Misalkan ini pairing ke iPhone, Ya. terus pairing ke Samsung, terus pairing ke iMac. Gitu. Terus Lu nggak mesti pairing satu-satu kan kalau lu udah pairingin ke semuanya kan. Misalkan lu pakai di iPhone tinggal buka tinggal pakai berarti kan. iya. Ini kesini tinggal pakai. Paling yang gue tukar-tukar adalah nyalain Bluetooth-nya. Iya kalau itu pasti lah. Yang ini gue nyalain Bluetooth, yang ini gue matiin Bluetooth. Kan protokolnya kayak gitu. Iya, gitu Terus doang. gua ada beberapa TWS yang terbatas multi connection-nya. Gue baru tahu tuh. Jadi kayak cuman ke beberapa device doang. Ada yang di device misalkan ini udah keregis di 5 device nih. Device ke-6 rada susah konekinnya. Oh, jadi ada limitasinya gitu. Iya, tergantung. Biasanya nggak dicantumin di spesifikasi. Oke. Tapi lebih kayak ke ya kemampuan si TWS saja berdasarkan dari kelas sama harganya sih biasanya. Sejujurnya gue nggak tahu, tapi di seluruh device yang gue koneksiin sih nggak masalah. Multi connection jalan aja semua ya. Oke. Dan gue pernah koneksiin juga ke salah satu adapter untuk gue main game ke Switch. Kalau pakai dongle Bluetooth ya? Dongle Bluetooth Bisa? baik aja. Oh iya, gue belum nanya Pak. Kalau buat ngegame nih, misalkan di Switch deh, latency-nya gimana? Enggak delay. Kalau buat di macam Switch? Enggak ada delaynya. Kalau main game yang pace-nya cepet kayak PUBG gitu, pernah nyoba? Gue belum nyoba. Ya udah saya minjem ya, buat saya nyoba ya. Boleh? Dibersihin ya? Apa? Dibersihin ya? Apanya nih? Mukanya. Waduh. Kan pakai di kuping Pak, bukan di mata atau bukan di pipi Pak. Atau mungkin lu bisa pinjemnya bukan sama gue. Sama siapa nih? Tapi sama distributornya yang lagi nonton video ini. Boleh Pak. Saya review sendiri nanti deh. Lebih detail deh. Walaupun sama kayak gini paling ujungnya. Terus udah sih kayaknya. Udah sih, nggak ada lagi informasi yang bisa kita sampaikan kecuali ya kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di share ke teman-teman kalian, dan kalau mau dukung Gadgetainment silahkan subscribe ke channelnya Gadgetainment di youtube.com/Gadgetainment. Dan juga kalau kalian mau dukung gue lebih lanjut silahkan aja cek link di deskripsi. Oh enggak deh, hampir gue bilang 3 kali nih guys. Iya, cek link di deskripsi. Yaudah dong, nggak gitu. Buat cuma 2 kali guys, gak sampai 3. Masih aman. Kalau 3 muak biasanya. Enak. Oke, jadi palingnya segitu dulu. Wisnu Kumura pamit. Divi, ciao. Dadah. Dah.